Langsung ya? Langsung salot. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa. Dan saat ini kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah raya Minggu 11 Oktober 2020 di Gereja Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Kita bersyukur sekalipun dalam situasi yang masih mengharuskan kita membatasi diri, kita belum bisa bergereja bersama, tetapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Saya yakin kuasa Tuhan hadir, walaupun kita di rumah, tetapi Tuhan melihat hati dan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersehati, kita tunduk kepala, kita mengambil saat teduh sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita merendahkan diri, sujud menyembah Tuhan, menghadap hadirat-Nya yang kudus, menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Ketika Tuhan hadir, baik di rumah-Nya yang kudus, juga di rumah kita masing-masing yang sedang bersehati menyembah Tuhan, kuasa-Nya yang tak terbatas akan bekerja sehingga kemenangan terjadi di sini, di rumah Tuhan, di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Kita angkat pujian dengan segenap hati. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita bersama-sama yakini bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
Mari kita lebih dalam lagi panjatkan pujian ini kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam hadirat-Nya. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Di tempat yang maha tinggi selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhanku, Allah dan Rajaku, perkenankan kami segenap umat-Mu merendahkan diri bersimpuh sujud menghadap Tuhan, menyembah dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang telah berkarya dalam hidup kami, sehingga ketika kami ada sampai saat ini, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ketika kami ada dalam keselamatan, oleh karena kemurahan Tuhan. Ketika kami ada dalam segala kecukupan, itu semua berkat kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Roh Kudus sudah mempersekutukan kami dalam ibadah kami pagi ini. Ya Tuhan, perkenankan kami menyerahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Mohon kuasa Roh Kudus membimbing, mengarahkan, mengikat kami dalam kebersamaan yang erat untuk merendahkan diri, menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, dan biarlah segenap umat-Mu beroleh berkat oleh kemurahan tangan-Mu yang tercurah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber hidup kami, Allah yang kami sembah dan muliakan, satu-satunya yang menjadi penghiburan dan kekuatan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi atas nama gereja saya mengucapkan selamat pagi. Selamat bersekutu, beribadah di GPI Sidomoyo dalam ibadah raya Minggu 11 Oktober tahun 2020. Mari bersama kita akan angkat pujian sebagai satu keinginan hatinya Tuhan
yaitu kita mengabarkan Injil sebagai amanat agungnya. Pujian, marilah kabarkan, dari nyanyian pujian nomor 203. Kita akan nyanyikan bait 1 dan 2 bersama-sama. Dengan penuh sukacita dan semangat kita panjatkan pujian ini. Kita sudah 2 kali menjalani ibadah di bulan Oktober. Kita masuk minggu kedua, masih dengan tema yang sama, yaitu Aku adalah Saksi Kristus, yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 pas ayat yang ke-8. Kita akan katakan bersama-sama tema gereja sebanyak 2 kali, lalu yang kedua nanti kita sertakan alamat ayatnya. 1, 2, 3. Aku adalah saksi Kristus. Lagi. Aku adalah saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan bersama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Beliau Bapak Sukiono yang nanti akan dipakai Tuhan untuk berbagi berkat bagi kita warga gereja Tuhan. Dengan sayapmu, mari kita angkat pujian ini untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan segenap akal budi kita, mengosongkan diri bagi benih firman Tuhan ditabur dan disampaikan, diamanatkan bagi kita segenap umat Tuhan. Mari kita menjadi seperti Maria, bersimpuh sujud mendengar kebenaran firman-Nya ditaburkan. Di segala
Mari bersama kita akan katakan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata bahwa besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah percaya dengan sayap-Mu akan terbang tinggi bersama Tuhan. Oh, haleluya. Walaupun kita hidup di tengah badai, kita tidak akan menyerah, karena sayap-Nya melindungi kita, sayap-Nya menaungi kita, memberi kita kekuatan dan perlindungan. Pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan semua permasalahan kita. Biar Tuhan yang mengangkat semua beban hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepada Engkau, memohon ampun Tuhan, akan semua kedegilan hati kami, segala kekurangan, kelemahan kami, kebodohan, bahkan dosa pelanggaran kami. Dan pagi ini Tuhan, kami memohon berkat kuasa-Mu di dalam kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya akan hadir memberkati kami masing-masing, sehingga kami memperoleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya di gerejanya Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Salam sehat selalu, dan tentu kita terus berharap hanya kekuatan dari Tuhan yang akan terus menolong kita, sehingga kita tetap bertahan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Apalagi pada bulan ini kita sudah dipilih untuk menjadi saksinya. Kalau kita baca secara lengkap
di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya akan mencoba membacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memilih kita untuk menjadi saksinya. Tentu Tuhan tidak sembarang memilih. Tuhan tidak asal memilih. Tuhan tidak acak di dalam memilih. Tetapi Tuhan telah menentukan standar dari pemilihan tersebut. Apa standar yang harus kita miliki? Syarat apa yang harus kita miliki untuk menjadi saksi? Karena menjadi saksi itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya cukup mampu berbicara saja, tetapi harus memiliki ketahanan hati. Karena kalau tidak memiliki ketahanan hati, pada saat kita dimintai kesaksiannya, akan merasa gentar, merasa takut, dan akhirnya kesaksiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Istri saya pernah menjadi saksi korban penjamretan waktu itu. Kurang lebih tahun 1983 atau 84 waktu itu. Pada saat dipanggil untuk memberi kesaksian di kantor kepolisian, karena dia sudah drop pada saat terjadi peristiwa penjamretan, takut, akhirnya pada saat dimintai keterangan, dia malah merasakan gemetar, takut, sehingga waktu menyampaikan kesaksiannya dikatakan seolah-olah berganti-ganti berbelit-belit, polisi sampai marah dan membuat semakin takut istri saya. Sampai pada saat di pengadilan. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, maka kesaksian kita pun kurang akurat, kurang kuat. Kesaksian kita mungkin sekedar menyampaikan berita saja. Tetapi Tuhan telah memberi kuasa, kekuatan untuk menjadi saksinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pujian yang baru saja kita nyanyikan, kita bisa terbang tinggi karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan telah memberi kepada kita kekuatan sehingga kita tahan untuk menghadapi badai hidup. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya kekuatan fisik atau jasmani, seperti dalam film-film anak-anak yang sering disukai, ada Superman, Ultraman. Kalau tokoh di Jawa ya Gatot Kaca, yang waktu itu diberi kekuatan dengan jalan harus dimasukkan ke dalam kawah Condro di Muko. Kalau saya gambarkan itu kubah gunung berapi yang di dalamnya ada magma yang sedang mendidih. Gatot Kaca dimasukkan ke situ sehingga pada waktu keluar dia memiliki kekuatan yang hebat. Dikatakan otot kawat balung besi. Tetapi bukan itu yang membuat kita menjadi
kuat, membuat kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bukan kekuatan sembarangan. Bukan setiap orang bisa memberi, tetapi hanya Tuhan yang ada di atas. Tuhan pemilik kuasa tunggal di dunia dan di surga yang memberikan kepada kita kekuatan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengingat-ingat meja mami. Apa itu meja mami? Meja itu kalau secara umum di ruang makan itu tempat menaruh makanan. Tetapi bisa diartikan posisi tempat duduk pada saat pesan makanan. Meja mami. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama itu yang merupakan meja mami itu merupakan ciri-ciri saksi Kristus. Ciri-ciri saksi Kristus. Yang pertama saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sudah ketemu semua? Yang di rumah sudah ketemu? Mari kita perkatakan bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang pertama meja. Meja dari kata mengikuti jejaknya. Itu yang pertama tadi, meja. Mengikuti jejaknya. Jejak itu kalau saya baca di dalam kamus bahasa Indonesia, jejak merupakan bekas tapak kaki seseorang. Gambar kaki yang karena berjalan di atas tanah, baik itu tanah berdebu atau tanah berlumpur, sehingga meninggalkan bekas-bekas. Itu jejak. Kemudian arti yang kedua yang saya ambil di sana adalah tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukannya. Tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tingkah laku atau perbuatan itu bisa menjadi teladan atau contoh. Sehingga kalau kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat 21 tadi, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil untuk itulah itu apa? Tema pada bulan ini adalah aku menjadi saksi Kristus. Aku adalah saksi Kristus. Artinya kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dipanggil. Bukan hanya dipanggil namanya, seperti saya memanggil, halo Mas Rio, bukan hanya seperti itu. Tetapi dipanggil artinya sudah dilihat ciri-ciri yang diperlukan, syarat-syarat yang diperlukan, ketentuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang dipanggil tersebut. Dalam bahasa Jawa itu ada bibit, bebet, dan bobot. Seseorang yang akan memilih orang lain untuk menjadi menantunya. Kalau orang Jawa yang kental, yang masih memegang ajaran-ajaran para leluhur yang lalu, pasti itu diterapkan bibit, bebet, bobot. Bibit itu adalah keturunan siapa yang akan dipilih, yang akan dijadikan menantu, atau yang akan dipilih
untuk menjadi seseorang mendampingi atau apapun. Bibit keturunan siapa, keluarga siapa, bagaimana track recordnya, bagaimana prestasinya, itu yang menjadi ciri-ciri, yang menjadi standar, yang menjadi patokan di dalam memilih seseorang. Kemudian yang kedua, bibit. Bibit itu ternyata adalah sesuatu yang membuat seseorang tersebut dihargai. Bisa juga itu adalah pangkatnya, derajatnya, kedudukannya, itu yang ditentukan menjadi standar. Kemudian bobot. Bobot itu prestasinya, kemampuannya, kepandaiannya. Kalau sekarang ya pendidikannya. Meskipun dalam keluarga itu pendidikan bukan satu-satunya yang menjadi pilihan utama. Tetapi di dalam pekerjaan sekuler itu pendidikan menjadi satu standar yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan dijadikan karyawan atau pegawai. Pendidikan sangat diperlukan, diteliti. Bukan hanya begitu percaya apa yang ditulis di dalam riwayat hidup, SD lulus tahun sekian, SMP lulus tahun sekian, SMA lulus tahun sekian, kemudian sarjana lulus tahun sekian, sarjana kedua lulus tahun sekian. Tidak hanya cukup seperti itu, tetapi akan diteliti apakah ijazah yang dikeluarkan itu ijazah yang legal atau tidak. Apakah resmi atau tidak, sampai dicari. Apakah lembaga pendidikan yang mengeluarkan itu eksis atau tidak, atau hanya abal-abal. Itu yang menjadi standar di dalam pemilihan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir. Karena Tuhan di dalam memilih kita semua untuk menjadi saksinya, Tuhan tidak keliru, karena kita sudah memenuhi 3 syarat tadi. Bibit, meskipun saya sendiri sebagai manusia, anak seorang petani yang sawahnya saja tidak luas, pendidikannya tidak selesai, kelas 2 saja tidak selesai, bapak saya, simbok saya pendidikan belas nol besar, sehingga kalau anak-anaknya sudah bisa mencapai pendidikan sekian, dulu saya ingat itu Bapak mantan sosial Sidomoyo mengatakan, jenengan ki kaya dene wit randu dinggo rambatan wit ranti. Perbedaannya sangat jauh. Randu alas itu gede, besar, apalagi randu alas itu bisa besar sekali. Ranti itu kecil. Dipakai untuk rambatan waktu itu, dikatakan pada saat kelulusan SD dikatakan demikian. Pasti besok akan berbeda dengan kehidupannya sekarang, sampai dikatakan demikian. Karena Tuhan tidak salah dalam memilih kita. Memang dalam hubungan manusia kita ini bukan keturunan siapa-siapa, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anaknya. Bibit yang pertama, kita ini adalah anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga standar pertama lolos. Kemudian yang kedua, standar yang kedua, tentang kekayaan. Memang dilihat dari secara duniawi, kekayaan tidak menjadi standar ya, tetapi Tuhan pemilik kuasa segala-galanya. Di dunia sampai di surga.
Sampai iblis pun mundur dari hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pemilik kuasa atas dunia sampai surga. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi tentang harta. Sekalipun sekarang tidak termasuk golongan orang yang kaya, tidak termasuk golongan menengah ke atas, ya menengah ke bawah tidak masalah, tetapi terus ada. Tuhan terus berkati kita, terus memberi kita kecukupan, sehingga kita tetap tahan untuk menghadapi badai hidup saat ini. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Kalau kita terus mendekat kepada Tuhan, kita akan memperoleh pendidikan itu. Jadi yang pertama, meja, mengikuti jejaknya Tuhan. Artinya kita mengikuti apa yang telah dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus di dunia ini melakukan satu pengajaran. Yang kedua, pewartaan, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Yang ketiga, penyelamatan. Itu yang harus kita ikuti. Menjadi saksi Kristus bukan suatu kebetulan atau kemauan kita, karena kita mendaftarkan diri. Kalau menjadi calon pegawai memang kita harus mendaftarkan diri. Sekarang tidak ada yang terus dipanggil tanpa mendaftarkan, tidak ada. Kecuali menjadi RT, tanpa mendaftarkan langsung. Pengalaman saya waktu itu tanpa saya hadir pun jadi RT. Sampai sekarang belum habis. Beda dengan yang itu. Tetapi Tuhan memanggil kita dengan standar yang sudah ditetapkan tadi, dan kita sudah memenuhi standar yang ditetapkan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Yang pertama, mengikuti jejaknya. Ada 3 dasar pemilihan yang diberikan oleh Tuhan tadi. Ada keturunan, tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan dan sebagainya. Itu tidak begitu penting kita perhatikan, kita pelajari dalam hal menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan telah menyiapkan segala-galanya. Tuhan telah memperlengkapi. Apalagi bagi anak-anaknya yang siap untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Meja yang pertama. Kemudian yang kedua, mami, dari kata ma. Ma, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ma itu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Mari kita baca. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Di ayat ini 23 ini standar syarat untuk menjadi saksi Kristus adalah memiliki hubungan yang akrab atau intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa ciri-cirinya? Di ayat 23 ini kita perhatikan. Ciri yang pertama, jika seseorang mengasihi aku. Ciri seseorang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang pertama adalah mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tantangan bagi kita, perlu kita uji, apakah kita sudah mengasihi Tuhan sedemikian rupa, atau baru berapa persen, apakah kurang dari 50%, atau sudah lebih dari 50%, lebih dari 75%, itu yang tahu hanya diri kita dan Tuhan.
itu menjadi persyaratan, menjadi ciri kalau seseorang saksi Kristus tadi, seseorang menjadi saksi Kristus, yang pertama harus mengasihi Dia. Ciri yang kedua ini merupakan buah apabila kita mengasihi Dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Kalau kita siap menjadi saksi Kristus, kalau kita mengasihi Kristus, kita akan memperoleh hadiah, memperoleh bonus. Tuhan hidup di dalam diri kita, sehingga memampukan kita untuk tetap bertahan menghadapi badai hidup. Menjadi saksi Kristus tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita katakan, tidak semudah seperti menjadi saksi dalam pengadilan dan sebagainya, tetapi lebih rumit lagi, karena tidak cukup hanya pernyataan-pernyataan saja, tetapi kita harus menunjukkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, dan bagaimana kita melayani buah pikiran kita. Itu menjadi ciri-ciri apakah kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga yaitu mi dari kata mengekspresikan diri sebagai ciptaan baru. Dari bacaan tadi dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 tadi kita sudah membaca bersama-sama. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Oke, akan saya coba baca sedikit demi sedikit ayat 12. Kalau kita perhatikan dari ayat 5 sampai ayat ke-11 dikatakan di sana judulnya manusia baru. Sehingga mi yang ketiga adalah mengekspresikan diri sebagai manusia ciptaan baru. Bukan baru baju kita ya. Baju baru itu juga diperlukan, tetapi tidak selalu, apabila diperlukan saja. Sepatu baru apabila perlu saja, dan lain sebagainya. Tetapi manusia baru, ya, saya akan bacakan ayat 12 sampai ayat 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, sekali lagi dikatakan orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian
dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengekspresikan diri sebagai manusia ciptaan baru menurut gambar Khaliknya, karena kita sudah dicipta menurut gambar Allah. Maka bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana kita menyatakan diri kepada orang lain sekitar kita. Masihkah kok ingat lagu kan ya, masihkah kita, hidup kita masih sama dengan orang-orang di sekitar kita yang bersifat duniawi, yang mengandalkan harta, yang mengandalkan kedudukan, yang mengandalkan dan sebagainya. Tetapi dalam ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang pertama, kalau kita baca dari ayat yang ke-9, saya akan coba bacakan, tadi belum saya baca. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Apakah kita sudah meninggalkan sifat-sifat manusia lama kita? Sifat-sifat duniawi kita. Memang tidak bisa dipungkiri kita hidup di dunia. Kita selalu bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi apakah sifat-sifat kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, pikiran kita, hati kita masih dipenuhi hal-hal yang sama dengan yang mereka punya? Pada ayat 9, buang segala sifat duniawi. Itu berat. Saya yakin berat. Saya merasakan berat. Membuang segala sifat duniawi. Pekerjaan perlu. Amin. Sangat perlu. Tetapi bukan karena pekerjaan kita lupa dengan Tuhan. Harta bagaimana? Oke, perlu. Tapi ingat, bukan harta itu satu-satunya. Karena kalau Tuhan mau, dalam sekejap, dalam berapa detik, habislah semua harta. Harta perlu, tapi jangan menjadi yang satu-satunya. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk mengekspresikan diri sebagai manusia ciptaan baru, kita perhatikan ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Apakah di dalam diri kita sudah terpenuhi damai sejahtera Kristus? Apakah masih ada amarah, ada apalagi serakah, ada dan sebagainya. Pekerjaan, mencari uang memang sangat perlu, tetapi kalau kita dipenuhi dengan keserakahan itu, maka pada ayat 15 tadi belum masuk ke dalam diri kita. Damai sejahtera Kristus belum memerintah kita, karena kita masih tadi serakah, amarah, mudah marah. Memang manusia itu kalau diikuti mudah tersinggung, mudah marah. Tetapi mampukah kita mengendalikan emosi kita,
Mampukah kita melakukan yang namanya sabar? Saya sering mengatakan dahulu waktu ber-KPW, sabar itu menjadi remnya hidup kita, remnya emosi kita. Kalau rem itu tidak terpasang dengan baik, bahaya. Waktu saya sering sepedaan dengan saudara-saudara di Karaan, ada seorang ibu yang sepedanya remnya yang bisa terpakai baik hanya belakang. Nah, waktu jalan turun bingung dia, bingung, teriak-teriak, minggir. Karena remnya tidak bekerja dengan baik. Tapi kalau remnya bekerja dengan baik tidak masalah. Teman Anda di samping kita tidak masalah, jalan biasa. Sabar itu merupakan rem emosi kita. Itu yang menjadi pertanda bahwa damai sejahtera Kristus, salah satu pertanda damai sejahtera Kristus di dalam diri kita. Kemudian yang ciri-ciri bahwa kita bisa mengekspresikan sebagai manusia ciptaan baru, yaitu yang ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jangan sampai kita mampu mengajar tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Dalam bahasa Jawa sering disebut jarkoni. Bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Wit gedang awuh pakel. Ngomongnya wae gampang. Bagaimana prakteknya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, jangan lupa kita harus ingat pada meja mami. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus ingat meja mami. Apa yang pertama? Mau mengikuti jejak Kristus, mengikuti teladan Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. Yang kedua, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dengan tadi mengasihi, melakukan firman-Nya, melakukan sesuatu yang berguna, yang baik. Kemudian yang ketiga, harus bisa menjaga dan memelihara iman, meja mami. Mengikuti jejaknya. Yang kedua, hidup akrab dengan Tuhan. Sudahkah kita praktekkan hidup akrab dengan Tuhan? Berapa kali seminggu kita beribadah? Saat ini kita beribadah di gereja hanya 1 kali, kadang-kadang kalau bertugas ya di rumah berapa kali. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Meskipun sekarang kita melakukan ibadah secara live, meskipun kita mengikuti ibadah Minggu secara live, ibadah Rabu juga begitu, kemudian sekolah minggu, hai adik-adik sekolah minggu, kita harus bisa atur diri. Apakah kita mengasihi Kristus? Kalau kita mengasihi Kristus, mari. Seperti apapun keadaan kita utamakan Tuhan, kita dahulukan Tuhan. Apakah kita sudah merasa kehilangan kalau tidak ikut ibadah? Apakah kita sudah memiliki satu keinginan apabila tertinggal ibadah, nanti saya harus mendengarkan, bukan buat atau bikin atau setel sendiri?
Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang memiliki sarana, bagi yang tidak itu perlu mendapat bantuan. Bersyukur ada Pak Parjiman bisa datang ke sini dan sebagainya. Ini telah menunjukkan kalau kita itu mengasihi Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi Kristus ada 3 ciri tadi, meja mami. Mengikuti jejaknya, hidup akrab dengan Tuhan dan bisa menjaga dan memelihara iman. Ibadah merupakan sarana untuk menjaga dan memelihara iman. Kalau kita sudah keenakan tidak ibadah di gereja, keenakan tidak ibadah di rumah, nang omah ra ono sing nggatekke dan sebagainya. Artinya iman kita akan semakin tergusur. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang pagi ini sudah kita terima bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur atas firman yang telah kita terima bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami. Tidak mudah bagi kami untuk menjadi saksi-Mu, tetapi Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami. Engkau telah memberi kepada kami peningkatan derajat sebagai orang-orang kebanyakan menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah menanggung semua keperluan hidup kami. Dan Engkau telah memberi kepada kami terus tambahan-tambahan pengetahuan pengajaran, sehingga kami mampu bertahan untuk menghadapi badai hidup yang tidak mudah. Bahkan dalam masa pandemi ini Tuhan semakin sulit bagi kami. Tetapi Tuhan telah memberikan jaminan bagi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami harus bisa mengikuti jejak-Mu. Kami harus memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau, hubungan yang intim, dan kami harus memelihara dan menjaga iman kami, sehingga kami akan menjadi semakin kuat, mampu bertahan dalam menghadapi badai hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama akan menyanyikan pujian penutup kita, pujian 203. Pujian 203. Marilah kabarkan Injilnya.
kita akan menyerahkan persembahan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja dan yang ada di rumah, dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan dan perpuluhan. Oke, mungkin sudah cukup. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati ibadah kami, sekalipun dalam situasi yang sangat terbatas, karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Pada kesempatan akhir ibadah ini Tuhan, kami datang menghadap pada Engkau, memohon berkat-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu akan hadir di dunia ini, secara khusus bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati, sehingga COVID-19 ini Tuhan segera sirna dari bumi pertiwi ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh dengan segala keleluasaan datang beribadah di tempat kudus-Mu, di gereja-Mu ini Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk kelanjutan pemerintahan negara kami, khususnya rencana pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa di desa Sidomoyo ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, kiranya Engkau akan memberkati situasi damai, situasi yang kondusif, sehingga kami boleh dengan senang hati, dengan sukacita untuk ikut terlibat di dalam pesta demokrasi tersebut. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Sidomoyo Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati bagi yang bekerja di kantor, bekerja sebagai buruh di pasar, di pembangunan, dan segala segi kehidupan. Engkau akan memberkati, mereka boleh diberkati dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga selalu memiliki kesempatan untuk dapat bekerja, menerima berkat yang telah Engkau sediakan. Engkau berkati bagi anak-anak-Mu yang masih melanjutkan pendidikannya, baik di perguruan tinggi, di SMA, SMP, SD, dan TK. Kami menyerahkan kepada Engkau, Engkau yang akan memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan saat mereka harus mengikuti ujian. Karena saat ini mengalami suatu kendala tersendiri, kesulitan tersendiri, karena pelaksanaan pendidikan online membuat banyak orang bermasalah karena pendidikan ini. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu, sehingga mereka memiliki hati yang tetap untuk memuliakan nama-Mu melalui pendidikannya. Demikian pula Tuhan, Engkau akan memberkati yang saat ini sedang sakit. Kuasa Tuhan akan turun untuk memberkati kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan pula persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Engkau akan berkati, Engkau akan sucikan, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat-Nya yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, akan memberkati keberhasilan dan kesuksesan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mohon diampuni Tuhan akan semua kekurangan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yesus Kristus, Tuhan Bapa.
Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetaplah bersandar pada Tuhan. Bersama Tuhan, kita sanggup mengarungi segala permasalahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.